Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfonsius Ade Wirawan, peserta Latsar CPNS BPSDM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Angkatan 122 Kelompok 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Learning Journal Agenda 1 yang mencakup wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya di dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cara pandang ini didasarkan oleh 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jika kita melihat kembali sejarah Indonesia, wawasan kebangsaan sudah ada sejak lama. Dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian pembentukan Perhimpunan Indonesia yang merupakan perhimpunan mahasiswa Indonesia di Belanda yang memunculkan inisiatif dalam perjuangan pada faktor internasionalisme dengan menarik perhatian negara lain terkait perjuangan di Indonesia, serta Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Semua itu dilalui dengan perjuangan dan tumpah darah para pahlawan untuk menjadikan Indonesia negara merdeka, yaitu NKRI. Tujuan NKRI tertuang dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI tersebut sekaligus fungsi negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan NKRI ini, banyak tantangan yang kita hadapi. Misalnya saat ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai fenomena-fenomena yang mengancam konsep negara, bangsa, dan nasionalisme kita. Fenomena ini menjadikan PNS perlu mengenal dan bersikap kritis terhadap isu-isu tersebut. Adapun isu-isu tersebut adalah korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Faktor pertama adalah faktor individu. Faktor ini berada di dalam individu, seperti sifat tamak, moral yang lemah terhadap godaan, dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor kedua adalah faktor lingkungan, seperti aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Narkoba merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri, namun saling terkait dan menimbulkan jaringan rumit yang sulit putus. Karena itu, kita harus bersama-sama memutuskan mata rantai dan akarnya. Maraknya produksi, penyelundupan, dan peredaran narkoba yang melibatkan masyarakat semakin memperparah kondisi penanggulangan narkoba. Terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia, karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas, keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Sedangkan radikalisme adalah paham radikal yang mengatasnamakan agama atau golongan dengan kecenderungan memaksakan kehendak, keinginan menghakimi orang yang berbeda dengan mereka, keinginan keras merubah negara bangsa menjadi negara agama dengan menghalalkan segala cara. Faktor yang mendorong radikalisme yaitu faktor sosial politik, faktor emosi keagamaan, faktor kultural, dan faktor ideologis anti-westernisme. Dampak radikalis
terorisme dapat mengganggu semua aspek, baik ekonomi, keagamaan, sosial, dan politik. Money laundering. Ada banyak cara atau proses pencucian uang, seperti pertama, buy and sell conversion. Ini dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Yang kedua adalah offshore conversion. Jadi dana ilegal dialihkan ke suatu wilayah negara yang merupakan tax haven dan disimpan di bank wilayah tersebut. Dan yang ketiga adalah legitimate business conversion. Melalui bisnisnya usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Selain cara, ada beberapa tahapan pencucian uang. Yang pertama adalah penempatan, pemisahan, dan penggabungan. Bela negara adalah sikap, tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjamin kelangsungan bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun nilai dasar bela negara, yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Baik, itulah tadi pemaparan materi agenda pertama yang membahas tentang wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bukan kesiapsiagaan untuk melaksanakan perjuangan fisik seperti para pejuang terdahulu, tetapi bagaimana kita melanjutkan perjuangan mereka dengan peranatan nilai yang sama demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka CPNS akan mampu mengatasi segala ancaman. Demikian presentasi ini. Terima kasih.